Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat Ibu? Masih. Lanjut apa enggak kok? Iya, semangat. Dan kita insya Allah habisnya sebelum maghrib ya. Lamunian. Baik, di segmen ini kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu PKMT. Tadi sudah dari sini ya. Serang dari Jelutung. Silakan Ibu pertanyaannya untuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ratna. Saya Hairul. Ya. Dari pengajian Langgar At-Taqwa, Bu ya. Iya. Pertanyaan saya sama seperti ibu yang tadi Pak. Cuman yang saya mau tanya itu satu Pak. Kita kan dalam perjalanan itu belum sembahyang asar. Di kodonya tuh sebelum maghrib atau sesudah maghrib Pak? Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kodonya di mana eloknya ya? Iya. Saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita, Ketua BKMT Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur. Iya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kiat-kiat. Yang mana? Sud. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini di luar tema. Silakan. Asal Ibu. jangan luang-luangan Ibu ya. Ini Ustadz yang ingin saya tanyakan yaitu katanya sholat Nama itu. Ibu siapa Bu? Nama saya. Iya. Nama saya Ita Marwan. Saya Herul. BKMT Masjid Baitul Faizin Simpang 3 Sipin. Iya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz yaitu masalah katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya. Tetapi kok saya lihat masih ada juga yang sholatnya bagus, tapi korupsi jalan terus, maksiat jalan terus. Jadi bagaimana tuh Ustadz sholatnya? Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Luar biasa pertanyaan Ibu. Belum ada yang nanya kayak itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hartati dari Uswatun Hasanah Sukakarya. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, mana yang lebih dipentingkan, mana yang lebih dahulu suami atau ibu? Sebab begini Ustaz, saya sering mengalami ada keraguan dan kebimbangan pada diri saya. Ya. Jadi suatu saat saya itu kan jauh Tan. Jadi ada tetangga mengabari bahwa ibu saya sedang sakit Tan. Parah. Ya. Jadi saya sudah menghubungi suami saya, namun HP-nya udah pernah mati Pak. Iya. Jadi saya langsunglah kejar balik tadi nengok ibu saya tuh. Nah, sudah sampai ke sana tuh memang sakit parah nian, tapi karena saya tadi ada pertanyaan, ngapo saya tidak lapor lagi atau izin sama suami. Akhirnya setelah saya nengok ibu tadi Pak, saya pulanglah ngejar balik tadi Pak, minta izin lah cerita dengan suami saya. Nah, jadi macam mana tuh Tat? Dengan saya sendiri. Oh, sudah nengok tadi langsung balik. Langsung baliklah. Wih, luar biasa. Itu sayang itu jalan suami kaki Bu. Jalan kendaraan lah Ustaz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Hebat.
Wanita tangguh. Ibu tadi, ada lagi ya sini ya, oke. Silakan Ustadz dijawab pertanyaannya, ada 4. Yang pertama, sholat asar itu di kodonya harus di mananya Ustadz? Ya, jadi kalau kita melakukan perjalanan, sholat itu yang bisa dijamak itu antara maghrib dengan isya, kemudian zuhur dengan asar. Jadi kalau umpamanya kita mau melakukan perjalanan, kita perkirakan bahwa kita ini nyampenya nanti itu sebelum atau setelah maghrib. Kita nih mau berangkat jam 11, maka kita tunaikan lebih dulu di jamak takdim. Sholat asarnya kita dulukan. Pelaksanaan sholat asarnya itu di waktu sholat zuhur. Boleh juga di qasar, jadi boleh sholat zuhurnya 2 rakaat, boleh kemudian sholat asarnya 2 rakaat. Ya. Jadi yang paling utama seperti itu. Kenapa? Karena kan kalau kita melakukan perjalanan sudah kita bisa prediksi kapan kita berangkat, kapan kita sampai pada tempat tujuan. Kalau memang kita sampai pada tempat tujuan itu masih kira-kira di bawah jam 4, itu enggak apa-apa, kita tidak jamakkan. Nanti kita sholat asarnya setelah sampai di tujuan. Tapi kalau sudah kita perkirakan gitu, kita ini bakal sampainya setelah maghrib, harus kita jamakkan di awal. Tapi kalau umpamanya kita ketika jam 11, jam 11 berangkat umpamanya, belum ada sholat zuhur belum masuk, maka jamaknya di jamak takhir. Nanti di waktu sholat asar kita tunaikan sholat zuhur gitu ya. Nah kalau mengenai qadha itu beda-beda pendapat. Ada beberapa ulama yang membolehkan, tapi ada juga yang tidak boleh. Karena kalau boleh qadha nanti kita melalaikan, tunggulah kagetlah di qadha be gitu. Nak semayang lagi ya kaget di qadha be gitu. So sebisa mungkin tidak usah dikejar qadhanya. Kejarlah pada apa yang rusuh Allah berikan, bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Yang bisa digabung itu antara sholat zuhur dan asar, antara sholat maghrib dan isya. Kalau subuh dak dewean dia. Gitu. Kira-kira begitu Ibu ya. Iya. Selanjutnya ini di Ibu Ita, kiat-kiat apa yang harus dilakukan? Kalau kiat-kiat itu cenderung sebelum. Jadi mulai dari pola kita memilih pasangan. Kalau Nabi menyebutkan tunkahul mar'atu li arba'in, kita memilih pasangan itu 4 sebab. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya atau gagahnya. Yang kedua limaliha, karena kekayaannya atau hartanya. Yang ketiga linasabiha, karena keturunannya, ya zuriatnya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya, itulah pilihannya. Tetapi Nabi sangat menekankan pilihlah yang karena agamanya. Taribat yadak, niscaya nanti rumah tangga kita bakal sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi cari, jangan lihat hanya gagahnya saja, jangan lihat hanya kayanya saja, jangan lihat hanya karena keturunannya saja. Karena gagah itu lama-lama bungkuk, lama-lama tak gagah lagi. Karena kaya itu bisa jadi hilang dalam sekejap. Karena keturunan itu juga orang tuanya besok tinggal dia sendiri. Tapi lihatlah agamanya, lihatlah akhlaknya, lihatlah pribadinya. Itulah yang akan menyelamatkan. Jadi kalau kita lihat bagaimana kiat-kiatnya, mulailah dari awal ya. Niatnya berumah tangga itu jangan sampai niatnya keliru. Maka hukum nikah itu hukum asalnya sunat. Tapi bisa haram nikah kalau niatnya tidak baik. Ada laki-laki ingin nikah kepada seorang istri hanya untuk niat mendapatkan hartanya atau menjerumuskannya. Nanti dijual, dijadikan PSK dan lain-lain. Itu nikahnya itu seperti itu haram. Kenapa? Karena niatnya yang tidak tepat. Oleh karena itu mulai dari cara pemilihan, mulai dari niat. Kemudian ketika berumah tangga seperti yang sudah kita sebutkan di jawaban pertanyaan-pertanyaan Ibu yang sebelumnya. Iya. Itu jawaban dari Ustadz. Selanjutnya ini katanya sholat menghindari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada yang sholatnya rajin, tapi korupsi tetap juga. Itu macam mana Ustadz? Iya, Al-Quran menyebutkan memang begitu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang sesungguhnya itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pertanyaannya, kenapa orang sholat
tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang salah bukan ayatnya, tapi yang salah itu orangnya. Mungkin sholatnya itu yang belum sempurna. Apa ciri sholat yang belum sempurna? Kata Al-Quran menggambarkan sholat orang munafik. Yang pertama sholat orang munafik itu innal munafiqina idza idza qamu ila shalah qamu kusala. Cirinya kalau dia semayang tuh malas-malasan, asal-asalan. Itu munafik tuh. Mana bisa berpengaruh orang semayangnya malas-malasan gitu. Oh, tegak Allah. Selesai semayangnya. Itu tidak memberi pengaruh ya. Yang kedua ciri semayang yang belum tentu sempurna itu adalah yura'unan nas, riya. Minta tengok orang, kalau ada orang bukan main. Kalau ada metuwo, depan metuwo bukan main, semayang nyelamun ya, metuwo nyelamun ya, nak lapar. Nasi nyelum juga keluar-keluar. Biasa 2 rakaat, 4 rakaat iya, Ustaz ya. Maghrib 2, 3, dia 5. Sengaja gitu. Ya. Tapi kalau semayang dewean bentarnya gitu ya. Kalau pas beimam ayatnya Yasin dengan gitu. Giliran dewean kuluhu dengan inna atau inna umpamanya. Itu riya itu ya. Jadi orang riya belum tentu sholatnya berpengaruh kepada pribadinya, apalagi bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga cirinya itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang semayangnya itu tidak ingat Allah kecuali dikit. Ingat Allah waktu takbir waktu sholli, Allahu Akbar, ingat Allah. Mulai baca Fatihah mulai ngayau pikirannya tuh. Apapun lah terbayang. Mulai dari mikir lauk kaget apa sampai selesai lauk tuh masak kira-kira. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Belum akan bisa mempengaruhi ya pribadinya kalau sholatnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau di surah Al-Ma'un Allah sebutkan fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Macam mana orang yang sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu lalai. An itu sebenarnya itu ciri orang munafik. Kalau orang beriman tidak termasuk an. Jadi kalau kita semayangnya tidak tepat waktu itu tidak lalai. Tapi kalau orang munafik memang sengaja. Ya sengaja yang semayang tuh. Habis waktu asar kagetlah gitu. Kagetlah akhirnya lewat. Lewat. Masuk lagi maghrib kagetlah lewat. Masuk lagi isya. Itu lalai ya. Oleh karena itu ya kalau sholatnya sempurna. Sholatnya insya Allah memang ya sesuai dengan tuntunan. Maka sholatnya akan dapat memberi pengaruh yang positif. Tidak banyak, tidak sedikit juga orang yang dengan sholatnya mampu melakukan pengaruh positif. Cuma ada juga kalau istilah hukum itu kan oknum-oknumnya yang dia sholat, tapi ya korupsi jalan juga. Itu oknum tuh. Tapi secara real janji Allah dalam ayat ini insya Allah terbukti asal sholat kita sempurna ya, sholat kita benar gitu. Iya itu tadi Ibu Hartati, bukan Hartati ya Ibu. Baik selanjutnya Ustadz, Ibu Hartati ya, itu mana yang harus didahulukan suami apa ibu? Karena sebab dalam kasusnya Ibu Hartati tadi, ibu lagi sakit tapi belum minta izin sama suami, tapi luar biasa ibu nih Bu. Ya, saya kira tadi masih agak berhubungan ketika kita menceritakan sejarah Nabi itu tadi ya, tergantung konteksnya ya, konteksnya. Kalau konteksnya seperti tadi, sebenarnya memang yang lebih diutamakan itu suami ya. Kenapa? Karena taat kepada suami itu merupakan bagian dari kewajiban dalam berumah tangga. Maka itu tadi karena ketaatan seorang istri kepada suaminya, lalu ibunya yang meninggal itu masuk surga. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada istri-istri yang ya taat dan sayang kepada suaminya. Tetapi sekali lagi ini kan konteks ya. Konteks itu umpamanya pertama tadi memang dipesan oleh suaminya. Dan waktu itu tuh tadi tidak ada handphone umpamanya. Yang kedua kan bisa kita pesan dengan tetangga umpamanya ya. Kalau kita memang di handphonenya udah aktif, dia udah ada, sementara kita menganggap ini penting gitu, maka bisa kita pesan dengan tetangga. Lalu kemudian ketika pulang lapor, saya tadi tuh, kalau saya suaminya, enggak tahu kalau orang lain suaminya bisa jadi beda juga ya. Kalau Irul gimana? Boleh begitu? Hah? Itu di rumah nonton tak? Ya, boleh enggak contoh kira-kira? Boleh. Boleh katanya. Ya, jadi konteksnya ya. Jadi boleh mungkin saja umpamanya ya kita pesan gitu kepada suami, atau bisa jadi ditinggali surat gitu, pas suami buka pintu ada suratnya, apalagi pertama tuh lah gambar cinta duluan, udah jadi dia marah tuh ya. Nah, ada gambar panah gitu. Ustaz ya. Ada gambar panah. Ada gambar panahnya pula tuh, enggak ada lah jadi dia marah tuh. Bacaannya remember. Jadi intinya itu sesungguhnya ya,
izin keluar itu menggambarkan maqasidus syar'inya itu, maksudnya itu supaya suami ridho. Kadang-kadang bisa jadi kalau dari maqasidus syar'inya, walaupun lah minta izin, tapi kalau suami tidak ridho bisa jadi tidak juga. Ya kita maksa-maksa, awas Pak, aku nak pergi, kalau tidak pergi kita cerai. Kata suami pergilah itu. Padahal suaminya tidak ridho tuh yang begitu tuh ya. Artinya kalau dari sisi maqasidnya, maksudnya itu tujuannya suami ridho. Kalau memang dia tidak bisa aktif handphonenya, dipasang SMS. Ketika suaminya nomor HP-nya aktif, dia langsung tahu gitu. Oh iya, bila perlu dia langsung nyusul, kan luar biasa. Karena suami dan istri itu adalah ibarat menyatukan dua orang yang berbeda-beda. Ketika dia bersatu tentu ada perbedaan-perbedaan, oleh karena itu ada unsur saling menerima, ada unsur saling memberi, ada unsur saling sayang, ada unsur saling membagi dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Iya, itu tadi Ibu Artati ya, sudah dijawab Ustadz. Kita rehat dulu sejenak Ibu ya. Masih tetap semangat Bu? Ada yang ngantuk ya, kalau ngantuk silakan tidur dulu ya. Bersuku tidur ya. Baik, kita rehat dulu sejenak. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.